Selamat pagi Bapak, Ibu, anggota Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam jumpa di program Dewan PKLU GPIB. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama di pagi hari ini tanggal 20 Oktober 2021. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya, Audrey Sahertian, Ketua Pelkat PKLU Jemaat Pancoran Rahmat Depok, Mupel, Jawa Barat 2. Salam kenal Bapak dan Ibu. Mari berdoa sebelum membaca bagian dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab dan uraian renungannya. Bapa Maha Kasih, kami berterima kasih kepadamu karena Bapa telah menjauhkan kami dari mara bahaya sewaktu kami beristirahat dari malam hingga pagi ini. Sebelum kami melanjutkan aktivitas di hari ini, kami mau mendasarkannya dengan membaca sebagian dari firman-Mu dan uraian renungannya. Berfirmanlah, kami telah siap merenungkan firman-Mu. Demikian permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu pemimpin yang membuka hati. Program Pangan Dunia atau WFP PBB mengatakan bahwa dampak ekonomi dari pandemi virus corona atau COVID-19 dapat mengarah kepada bencana kemanusiaan, di mana jumlah orang yang menderita kelaparan akut diproyeksikan akan naik hampir 2 kali lipat menjadi 265 juta. Jika ini terjadi,
maka lebih dari 35 negara akan menghadapi bencana kelaparan yang hebat. Bencana kelaparan hebat pernah menghantui umat manusia pada zaman Yakub di Kanaan. Karena itu, Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf berangkat untuk membeli makanan ke Mesir. Mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa Yusuf adalah pemimpin yang berkuasa di Mesir saat itu. Pertemuan dengan saudara-saudaranya meninggalkan haru yang mendalam bagi Yusuf. Walaupun ia seorang pemimpin besar, Yusuf tidak melupakan identitasnya dan tetap mengenal semua saudaranya. Dalam keharuannya, Yusuf tidak dapat lagi menahan diri untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka. Dengan tangisan yang keras, ia mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf." Pengakuan dan keterbukaan Yusuf memperlihatkan bahwa ia adalah pemimpin yang baik, tidak mendendam, dan penuh perhatian. Saudara-saudara Yusuf takut dan gentar karena mengingat kejahatan mereka di masa lalu terhadap Yusuf. Akan tetapi, Yusuf tetap mengasihi dan menerima mereka. Yusuf menampilkan dirinya sebagai seorang pemimpin yang membuka hati dengan mengakui bahwa ia adalah anak Yakub. Membuka hati ketika bertemu kembali dengan orang-orang yang menyebabkan kita menderita, lalu memaafkan dan membangun hubungan kembali dengan mereka bukanlah hal yang mudah. Diperlukan jiwa yang besar, kerendahan hati dan kasih yang mendalam untuk dapat menerima mereka kembali. Sosok Yusuf dapat menjadi inspirasi bagi kita, yaitu bagaimana seorang pemimpin yang tidak lupa diri, tetapi rendah hati terhadap orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, ajarkanlah kami mampu memberlakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Kami mau berdoa kepadamu ya Bapa untuk seluruh anggota PKLU GPIB. Kami mau bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam rangkaian syukur kami kepadamu, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu
pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa kepadamu ya Bapa, untuk Dewan PKLU GPIB dalam mengerjakan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Karuniakanlah mereka hikmat agar dapat menyelesaikan program kerja yang telah diprogramkan. Kami mau berdoa kepadamu untuk Majelis Sinode GPIB dalam mengerjakan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Karuniakanlah mereka hikmat untuk memimpin bahtera GPIB dengan penuh kasih, tanggung jawab, dan sukacita. Kami juga mau berdoa kepadamu ya Bapa untuk pelaksanaan persidangan Sinode GPIB di Kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021. Tuhan berkenan memampukan anggota panitia untuk melaksanakan tugas dengan hikmat yang berasal daripadamu, dan Tuhan juga memberkati dan memampukan seluruh utusan dari jemaat-jemaat GPIB dapat mengikuti persidangan sinode sampai selesai. Kami juga mau berdoa kepadamu ya Bapa untuk Presiden dan Wakil Presiden dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Karuniakanlah pemimpin bangsa kami hikmat, sehingga semua program untuk kesejahteraan dapat menjangkau seluruh rakyat. Demikian juga ketika menangani pandemi COVID-19, ya Tuhan, berkenanlah memberkati pemimpin bangsa kami di pusat sampai ke tingkat RW dan RT bersama-sama dengan tenaga kesehatan dalam mengemban tugas yang tidak mudah ini. Mari Bapa, ajarkanlah kami mendukung pemerintah kami dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga kami dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Inilah doa-doa yang kami bawa dan sampaikan kepadamu ya Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Tetap semangat. Pelayanan Segar dan bijak.